Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Om. Terima kasih buat teman sekalian yang masih setia dengan channel saya, masih setia menunggu video-video terbaru dari saya. Kali ini saya bersama Abang Ali. Sudah sekian saya recording ditemani Bang Ali dan dibantu proses rekamannya. Dan kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Bang Ali seputar ilmu dalam hal permusikan, termasuk dalam hal recording, apa aja sih alat-alat yang diperlukan gitu kan. Teman-teman pemula pasti pengen tahu bagaimana atau persiapan-persiapan yang sekiranya perlu dipersiapkan di awal ketika teman-teman memulai bikin studio rekaman. Nah, ini kita mau ngobrol sama ahlinya, Bang Ali. Diceritakan Bang, yang dibutuhkan untuk teman-teman pemula yang ingin bikin studio rekaman itu, yang dibutuhkan apa aja sih? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman, buat komunitas grupnya teman saya ini, sahabat saya ini. Jadi kalau dalam recording yang dibutuhkan satu perangkat alat komputernya, berikut nanti kita install aplikasinya, plugin-pluginnya, betul. Terus tambahannya mixer itu untuk penambahan dari suara nanti. Tidak lupa juga kita harus beli speaker flatnya. Tapi speaker flatnya juga banyak yang harganya murah-murah. Ini speaker flat namanya ya? Ya, ini speaker flatnya. Nah, ini mereknya M-Audio. Seperangkat komputernya itu kalau kita mau buat recording kita butuh sound card. Sound card, ya. Betul. Sound cardnya itu bisa yang 8 channel, mau yang. Tapi kalau untuk home studio buat kita di mini rumah pemula gitu ya. Ya, yang mini aja, 2 in 2 out bisa. 2 in 2 out, nanti kita connect-nya ke komputer. Soundcardnya juga kita connect ke mixer. Dari mixer baru kita ke speaker. Okay. Terus isi jeroannya, kalau dibilang isi dalemannya ya. Itu softwarenya kita butuh aplikasi yang kalau untuk pemula biasanya kita pakai Nuendo aja. Nuendo karena kan kita ya kayak macam orang pemain keyboard, kayak Umar keyboard atau apa kan butuhnya MIDI. Jadi itu lebih mempermudah kita untuk tracking. Kalau MIDI itu. Iya, artinya per track, per instrumen terpisah, kita ngatur volumenya gampang, ngatur efeknya gampang gitu ya. Jadi di waktu mixingnya itu kita gampang gitu. Ya lebih simpel gitu. Nah, aplikasi Nuendo-nya ya Nuendo 5 juga nggak apa-apa. Terus untuk tambahannya masteringnya kita pakai WAV aja, WAV 6 atau WAV 5. Kita lihat dulu kita mau OS-nya berapa nih komputernya. Windows-nya kita kalau pakai Windows 10 itu kita nanti cari aplikasinya misalkan Nuendo yang untuk Windows 10. Iya, gitu. Artinya mengikuti atau menyesuaikan kapasitas komputernya. Betul. Nggak bisa sembarangan gitu kan. Betul. Ketika tidak sesuai kapasitasnya, pada akhirnya error. Jadi dia kalau diinstal nggak bisa masuk. Misalkan kita pakai Windows 7, terus aplikasinya kita untuk Windows 10, dia nggak akan mau. Iya. Ya. Tapi kalau Windows 10 kita pakai yang rendah, misalkan Nuendo-nya untuk Windows 7 masih bisa masuk. Jadi kebalikannya gitu. Jadi kebalikannya misalkan 10 kita pakai 7 bisa. Tapi kalau kita pakai 7 masuk 10 nggak bisa. Gitu. Nanti kalau udah masuk baru kita ambil software misalkan kompresornya, tracking untuk vokalnya, terutama mic ya. Mic itu yang paling sederhana lah, kita bisa pakai yang biasa aja, yang dB-nya nggak terlalu tinggi ya. Gitu. Jadi di waktu tracking vokalnya mic-nya butuh mic yang
standar aja, nggak usah yang namanya juga home studio ya kan, buat rumahan, buat kita belajar. Jadi yang serba murah lah gitu. Yang terjangkau tapi kualitas nggak terlalu jelek lah. Ya, nggak terlalu kalah. Jadi standar lah, standar gitu. Standar. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau belajar juga nanti bisa saya bantu. Terutama kalau pemula kita nggak usah pakai software yang tinggi-tinggi dulu deh. Karena kalau software yang tinggi-tinggi di atas Nuendo gitu, ada Cubase 10. Cubase itu termasuknya di atasnya ya? Iya, itu udah jenjangnya udah operasionalnya juga agak berat, agak membingungkan. Gitu. Tapi kalau untuk pemula, kalau pakai Nuendo 5 itu lebih mudah ngajarinnya. Jadi lebih mudah belajarnya. Jadi lebih cepat menangkapnya gitu. Tapi kita harus benar-benar latihan. Jadi latihan langsung. Jangan kita misalkan kita teori doang gitu belum tahu komputer, jangan takut. Oh, kita harus les dulu komputer. Enggak. Kalau untuk recording, kalau sudah ada perangkatnya, kita bisa langsung belajar, langsung live belajar. Langsung praktek. Langsung praktek. Iya, ibarat kita kalau teori doang ya kagak ini ya, kagak paham kalau nggak praktek gitu. Akan lama. Iya, akan lama. Boleh lah kalau memang kita mau lebih mendalami lagi komputer kan beda ya, Office sama untuk recording beda gitu. Ya tapi sama jenjang untuk operasional ininya itu sama. Iya. Cuman kalau untuk Office kan harus ada ini, kita harus belajar komputer tuh harus ini. Itu memang lebih bagus. Tapi kalau untuk mau simple, lebih cepat, bisa praktis bisa gitu. Dan saya jamin untuk teman-teman yang mau belajar kalau pakai aplikasi yang rendah gitu, yang pemula gitu, saya jamin bisa. Bisa walaupun belum paham sekali komputer. Saya jamin bisa. Tapi mungkin akan sangat membantu ketika teman-teman sudah paham musik ya. Nah, itu yang lebih bagus. Jadi nyambung, kemudian ya apa yang kita hadapi biasanya yang sudah pernah kita lihat mungkin sebelumnya pernah belajar keyboard, menunya ini, stylenya ini, kemudian bertemu di komputer, ketemu di software akan ketemu juga ya. Ketemu sama pasti. Ya. Pasti ketemu gitu. Bedanya gini kan, kita kan aplikasinya kecil kalau untuk HP. Tapi operasionalnya kan kita udah tahu apanya, kebutuhan apanya, kita mau bikin apa ada di situ. Oh, kita harus download ini, download ini. Begitu pula juga recording. Kita tuangkan di HP itu ke komputer yang lebih besar. Itu akan tahu, oh save-nya di sini, penyimpanannya begini, oh ngedownloadnya begini, oh bikin tracknya begini. Gitu. Lebih simpel lagi nanti kalau udah gini aja contohnya. Anak kecil aja kita kasih HP langsung jago ya. Langsung jago, ya kan? Kadang-kadang malah kita kalah, malah kalah kita. Anak kecil bisa jago main game ini, main game itu, kita malah kadang-kadang belum ngerti. Nah gitu itu. Kan? Jadi kalau saran saya kalau memang teman-teman mau belajar, ayo. Sudah bisa musik, apa salahnya kita naik ke jenjang recording? Iya, artinya kita berarti punya perkembangan positif lah ya. Betul sekali. Kalau kita di situ-situ terus ya berarti selamanya begitu terus. Stuck aja di situ kita. Iya, jadi kita sedikitnya mau naik level lah ibaratnya. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau kita misalkan mau naik level, nanti kan kita misalkan kita main kayak Umar main keyboard kan butuh lebih kreasi lagi, lebih mau eksplor lagi kan, lebih luas lagi. Betul. Tuangkan di recording gitu. Oh, kita mau bikin musik kayak begini, dituangkan di recording. Nah, itu membuat kita nanti akan lebih semangat lagi. Iya, pastinya lebih meluas ilmunya ya. Betul. Meluas ilmunya pastinya. Di saat kita punya pegangan yang menunya itu aja, maka kita akan belajar di situ aja. Di situ aja. Betul. Tapi kalau menu makin banyak, otomatis kita mencoba hal yang lain. Iya, betul. Jadi ada wawasannya lebih luas lagi. Iya, betul. Tapi ingat, setelah nanti kita udah bisa, jenjangnya kan banyak. Kita jenjangnya latihannya kalau untuk sudah ada gitu recordingnya, kita jenjangnya latihan untuk trackingnya dulu. Levelan keduanya kita cara menyambung. Kalau misalkan kita recording salah, kita menyambungnya gimana caranya.
naik lagi ke jenjang untuk istilah katanya pembalance. Membalance semua yang sudah kita rekam di balance. Nanti kalau seimbang sudah, semua. ya biar seimbang. Nanti kalau sudah balance, nanti kita naik lagi jenjangnya ke mixing. Ya, mixing tuh ibaratnya mengkompres mana yang musiknya harus dominan, mana yang tidak, gitu. Atau misalkan interlude atau musik intro, nah dia harus lebih menonjol gitu. Terutama kalau sudah jadi musik isi vokal itu udah ibaratnya 40-60. Ibaratnya 60-nya itu vokal, 40-nya itu musiknya. Ya. Artinya vokal harus di atas ya. Harus di atas dari instrumen yang ada. Iya. Jadi makanya kalau saya saranin lebih bagus lebih naik lagi jenjangnya untuk bikin recording gitu. Ya kalau untuk misalkan membagi ilmu ya saya juga mau. Terima kasih banyak ya. Ini hari ini saya banyak ilmu yang luar biasa banyak ya. Dari kemarin kita recording dengan Bang Ali, banyak hal yang saya temui dan ternyata itu hal yang baru buat saya dan wah ini akan mempermudah kedepannya nih gitu. Betul. Kan. Sebelumnya saya rekam di keyboard ya, saya bikin lagu gitu kan, recording di keyboard dan cara saya ternyata cara yang sulit, maksudnya menyusahkan sendiri gitu kan. Begitu Bang Ali menyampaikan caranya gini, wah ternyata ini kayaknya lebih mudah nih. Ini akan sangat mempermudah ketika saya bikin lagu, bikin track sendiri, bikin song ya. Bikin song di keyboard. Ketika song itu sudah disimpan ke flash disk kita, kemudian kita datang ke studio rekaman dan membawa song bentuk MIDI gitu kan. Nah nanti di komputer sini, di softwarenya akan terpecah tracknya. Jadi ada suara drumnya, suara gitarnya, suara pianonya misalnya gitu. Itu volumenya bisa diatur masing-masing ya. Ada yang mungkin perlu ditambahkan, dikurangin itu bisa. Tapi kalau kita rekaman sudah membawa bentuk MP3, ketika masuk ke software udah nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa karena itu sudah mateng, sudah satu volume, udah nggak bisa dirubah-rubah per tracknya seperti sudah itu. Betul ya Bang ya? Sudah jadi audio, sudah nggak bisa untuk dirubah, sudah nggak bisa dipecah gitu. Makanya ini saran buat teman-teman yang ingin rekaman, kalau teman-teman itu bisa membuat aransemen musik sendiri di keyboard misalnya gitu ya. Nah itu ya seperti saran Bang Ali, bikinlah pakai format song atau MIDI gitu kan. MIDI. Betul, MIDI. Jadi di komputer di sini, di softwarenya itu bisa dirubah, diganti suara drumnya atau mungkin mau diganti voice apanya gitu kan, itu bisa dan itu akan sangat lebih baik, sangat lebih bagus gitu ya. Nah nanti kan saya coba lah, mudah-mudahan bisa dan bisa lebih baik lagi gitu kan. Nah ngomong-ngomong ini soal studio rekaman ini bisa melayani apa aja sih? Ya kita apa aja yang mau, misalkan live musik band, live keyboard, atau misalkan kebanyakan kan sekarang ini kan mereka maunya YouTuber gitu ya. Nah itu kan recordingnya cuman mereka pakai karaoke. Nanti itu cuman kita bisa import ya. Kalau memang ada perangkatnya, mari kita belajar bersama-sama. Saya juga membagi ilmu juga nggak mau pelit-pelit karena ilmu itu untuk dibagi, bukan untuk sendiri. Ya kan? Iya. Dan diingatkan juga nanti kalau yang sudah bisa, yang sudah lancar, sudah ya istilah katanya dia juga harus membagi juga ke temannya, ke yang lain-lainnya gitu. Iya. Jadi saling mengisi nantinya, saling berbagi gitu. Dan memang sebenarnya kita ditakdirkan apapun yang kita miliki emang berbagi buat orang, bukan untuk sendiri. Kita punya harta, entah punya ilmu. Betul Bang ya? Iya, ibadah. Ibadah itu. Jadi namanya, kalau kita itu duniawi yang berjalan dengan akhirat itu sangat jalannya seimbang. Betul. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi kalau dunia doang ya dunia aja udah. Kagak ada yang ngalir sampai ke sono. Betul gitu ya. Makanya saya sarankan, betul kata Ahmad, kalau memang mau bikin studio buat home studio, kita cari budgetnya yang paling murah aja.
Gitu. Karena Contoh kan yang sudah pernah Bang Ali alami, paling murah itu berapa? Dan tapi sudah lengkap dan bisa untuk digunakan. ya, kalau yang standar paling murah itu adalah sekitar ya 15 jutaan. Itu sudah komplit. Udah Ya? komplit. Udah komputer, monitornya 2, PC-nya ada, speaker flatnya ada, mixer ada, mic ada, sama sound card ada. Sound card ada. Ya. Kalau untuk yang lebih luas lagi kan tergantung budget kita. Iya. Kita mau budget misalkan 30 juta ya lebih bagus lagi. Otomatis. Speakernya lebih di atas lagi dari harga yang 15 juta. Mixernya juga yang lebih bagus lagi, mic-nya juga yang lebih bagus lagi. Iya. Ya, kalau untuk pemula yang biasa aja lah, yang standar aja gitu. Iya, itu pun ibaratnya walaupun kita alat seadanya, kalau didukung dengan skill, ya betul. Pasti mungkin hasilnya juga nggak mengecewakan kali ya. Betul. Iya. Karena begini, pemusik itu dia kan bermainnya dengan rasa. Betul. Ya kan? Nanti waktu dia bisa jadi operator recording, dia akan membalance musiknya juga dia akan dengan rasa. Feeling. Iya, betul. Dengan feeling, dengan rasa. Oh, rasanya kayaknya saya pianonya kepengen soundnya kayak begini deh. Tambahannya apa ya? Oh, mungkin saya buka equalizernya, saya tambahin low-nya atau mid-nya atau high. Nah, itu. Yang jadi, feelingnya peka. Nah, jadi pasti jadi. Jadi itulah saran saya supaya istilah katanya, ayo sama-sama kita berjenjang ke atas lagi gitu. Jadi jangan stuck di situ aja. Oh, kita udah puas dengan keyboard lah, dengan kalau bisa ya lebih dari itu. Nanti setelah recording bisa apa lagi lebih bagus lagi gitu. Iya. Kalau untuk ilmu, marilah kita sama-sama belajar gitu. Saya juga nggak mau bahwa saya juga udah bisa sekali, nggak, belajar juga. Jadi saya belajar, kita belajar gitu. Jadi nanti ilmunya kita bagi lagi. Betul. Iya. Luar biasa nih, kita hari ini banyak belajar dari Bang Ali ya. Silakan teman-teman nih, tadi sudah menyimak. Buat teman-teman yang sudah pernah kepikiran pengen buka home recording ya, bisa dicoba. Kurang lebih budgetnya 15 juta itu sudah dapat semua, dan barangkali 15 juta itu masih ada lebih ya kan. Silakan teman-teman cari ya, toko online atau mungkin ke tokonya langsung, survei aja harga-harga yang murah ya, retailannya berapa ya, ibaratnya kabel-kabelnya segala macam gitu kan. Bisa jadi 15 juta tuh masih lebih gitu ya. Karena ya pastilah ada pilihan harga lah, itu pasti. Teman-teman bisa coba sendiri, cari-cari banyak pilihan, teman-teman silakan aja ya. Kalau satu lagi, kalau misalkan masih penasaran mau datang kemari, boleh mau lihat dulu gitu. Iya nih, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nih ya, Bang Ali udah welcome banget ya, sudah mau terima teman-teman yang mau datang ke sini ya, silaturahim bareng kita belajar gitu ya. Tukar pendapat lah. Iya, tukar pendapat, tukar handphone ya pasti ya. Perlu. Jangan tukar bank ya, jangan. Nah, banknya itu belakangan lah. Belakangan itu. Iya, yang penting nomor rekeningnya gitu. Nomor rekening boleh. Iya. Kali aja ada yang mau ini kan, ya gitu. Ya kalau mau datang dulu, mau survei, mau lihat, mau tanya, boleh. Nanti kemari kan bisa melalui Umar juga kemari, alamatnya udah tahu ya kan. Mau ngobrol-ngobrol dulu sampai semana nih. Kalau kita buat studio rekaman di rumah ya kan, supaya jangan lebih menerka-nerka ya kan, jadi nggak penasaran. Betul. Ya kan?